VOA This Morning. Halo there, selamat pagi dan selamat berjumpa lagi dengan saya Leonard Triono dalam siaran VOA This Morning dari Washington DC. Siaran ini edisi Rabu 29 Januari 2005. Selamat tahun baru Imlek. Semoga tahun ular kayu membawa banyak kebahagiaan dan keberuntungan. Gong si fa chai xie xie. Wah, orang di seberang saya Bani di kursi produser sedang tertawa-tertawa, mungkin bisa bahasa Chinese dia. Ni cetau kok ima. Iya, bisa rupanya. Thank you. Anyway, thank you. Terima kasih untuk semua teman di stasiun-stasiun radio di berbagai kota di Indonesia yang telah meneruskan siaran ini. Bersama saya kali ini, saya sebutkan tadi produser Bani Rahayu dan teknisi Nick Ivanov. Berbagai laporan terkini dan informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda, diantaranya Presiden Kolombia berselisih dengan Trump soal penerimaan warganya yang dideportasi dari Amerika. President Trump is sending a very strong message to people around this world. If you are thinking about breaking the laws of the United States of America, you will be returned home. Warga Suriah khawatirkan pendudukan Israel. هلا كمدينة البعث بالوقت الراهن اللي عم بيصير. Nothing is stopping the Israelis from entering the city. Pendengar siaran ini juga bisa disimak di tempat manapun Anda berada, tentu saja melalui saluran internet di mana ada internet, dengan streaming langsung maupun tunda di website kami di www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning. Kini kita awali dengan berita dunia bersama Puspita Sariwati. Pendengar, Parlemen Pakistan hari Kamis mengesahkan amandemen Undang-Undang Kejahatan Digital di negara itu, bertujuan mencegah apa yang pemerintah katakan meningkatnya berita bohong. Pengesahan amandemen itu terjadi di tengah protes para anggota parlemen yang beroposisi dan organisasi hak asasi media. Organisasi media berpendapat dan memperingatkan perubahan itu mengekang kebebasan berpendapat dan membuat wartawan dan pengguna media sosial semakin mengalami pembatasan dan hukuman. Amandemen-amandemen baru pada Undang-Undang Kejahatan Elektronik Pakistan tahun 2025 yang biasa dikenal sebagai PK menuntut hukuman 3 tahun penjara dan denda lebih dari $7,000 jika menyebarkan informasi rancu dan bohong. Amandemen itu juga memperluas definisi isi atau konten yang bisa diblok oleh pihak berwenang dan membentuk 4 badan baru untuk mengatur konten online. RUU itu kini menunggu ditandatangani oleh Presiden untuk menjadi undang-undang. Duta Besar Israel untuk PBB mengatakan kepada wartawan hari Selasa, Badan PBB untuk Pengungsi Palestina atau UNRWA harus menghentikan operasinya di negara itu dalam waktu 48 jam. Danny Danon, Duta Besar Israel untuk PBB, mengatakan sesuai dengan hukum Israel yang berlaku, menyusul penghentian perjanjian sementara, UNRWA harus menghentikan operasinya dan mengosongkan semua kantornya di Yerusalem. This decision was not made lightly, nor was it made quickly. It was not a political decision. Keputusan ini tidak mudah dan juga tidak dibuat dengan cepat. Ini bukan keputusan politik, namun suatu hal yang perlu dilakukan, katanya. Keputusan itu dibuat setelah berpuluh-puluh tahun pengkhianatan yang dilakukan oleh sebuah lembaga yang menyimpan agenda politik, mengabaikan dan menyembunyikan fakta atas prinsip-prinsip kemanusiaan, ujarnya. Danon menambahkan keputusan itu didorong oleh penolakan terus-menerus UNRWA untuk mengatasi penyusupan luas yang dilakukan oleh Hamas. Badan PBB untuk Pengungsi Palestina itu mengatakan jika Israel mengancam untuk menutup markas besarnya di Yerusalem Timur hari Kamis, dampak yang sangat besar segera dirasakan oleh puluhan ribu warga Palestina.
Sementara itu, sejumlah besar warga Palestina terus melakukan perjalanan dari bagian selatan jalur Gaza menuju rumah mereka di kota Gaza dan wilayah utara setelah Israel membuka pos pemeriksaan dan mengizinkan orang lewat. Kebanyakan para pengungsi Palestina itu berjalan kaki melalui daerah-daerah yang sebagian besar reruntuhan setelah perang selama 15 bulan antara Israel dan Hamas. Senin malam, otoritas Hamas di Gaza mengatakan lebih dari 300 orang telah melintas. Sekitar 1 juta orang diperintahkan keluar dari Gaza Utara ketika Israel memulai ofensif pada Oktober 2023 setelah serangan teroris Hamas terhadap Israel. Migrasi massal warga Palestina itu terjadi ketika Presiden AS Donald Trump mengulangi usulan kontroversialnya untuk memindahkan sejumlah besar warga Palestina ke negara-negara tetangga Yordania dan Mesir. Anda bisa mendapatkan tempat tinggal di daerah yang jauh lebih aman, lebih baik, dan mungkin lebih nyaman, ujarnya. Kembalinya warga Palestina ke kota Gaza berlangsung pada tahap awal gencatan senjata 6 minggu. Yang pertama dari kesepakatan 3 tahap antara Israel dan Hamas. Sekian berita dunia, Puspita Sariwati, VOA, Washington. Pendengar, badai di atas secangkir kopi, perumpamaan yang dipakai untuk menggambarkan pertentangan melalui unggahan media sosial antara Presiden Kolombia dengan Presiden Amerika Donald Trump. Koresponden VOA di Gedung Putih, Anita Powell, melaporkan. Selengkapnya disampaikan oleh Nur Hadi Sucahyo. Kedua presiden akhirnya menarik diri dari ketegangan yang memuncak terkait perang dagang setelah Gedung Putih bersikeras agar Kolombia, negara di Amerika Selatan itu, menerima warganya yang dideportasi sebagai bagian dari program imigrasi yang keras di era Trump. Sikap keras Presiden Trump dalam imigrasi membuat marah sejumlah pihak, baik di dalam maupun luar negeri, ketika dia mempertontonkan deportasi warga negara asing kembali ke negaranya. Guatemala misalnya belum lama ini menerima kembali sejumlah warga mereka. Tetapi Presiden Kolombia Gustavo Petro akhir pekan lalu menolak 2 pesawat yang dipenuhi migran yang dideportasi. Penolakan itu membuatnya terlibat dalam pertengkaran di media sosial dengan Presiden Amerika Serikat yang meningkat menjadi saling hina, ancaman pengenaan tarif dari kedua belah pihak, dan beberapa jam kemudian pernyataan mengalah ketika Kolombia bersedia menerima warganya kembali dan mengirimkan pesawat kepresidenan untuk menjemput mereka. Pemerintah Amerika Serikat mengatakan Trump sangat jelas sikapnya dalam persoalan ini sepanjang kampanyenya, seperti disampaikan Caroline Leavitt, Sekretaris Pers Gedung Putih. President Trump is sending a very strong message to people around this world. Presiden Trump mengirimkan pesan yang sangat kuat kepada orang-orang di seluruh dunia. Jika Anda berpikir untuk melanggar hukum Amerika Serikat, Anda akan dipulangkan, Anda akan ditangkap, Anda akan didakwa. Jangan datang ke Amerika. Menteri Luar Negeri Kolombia, Luis Gilberto Murillo, mengatakan sebuah delegasi akan tiba di Washington dalam beberapa hari mendatang untuk membahas persoalan ini dan sejumlah masalah lain. Kami akan terus menerima warga Kolombia, para perempuan dan laki-laki Kolombia yang kembali sebagai warga yang dideportasi, menjamin kondisi yang bermartabat sebagai warga negara yang memiliki hak. Ketika ditanya siapa yang memenangkan pertikaian di akhir pekan itu, Eddie Acevedo, seorang analis, mengatakan, Saya percaya ini sangat jelas bahwa Presiden Trump dan Amerika Serikat memenangkan pertikaian akhir pekan itu. Semua itu berlangsung sangat cepat dan tanpa melibatkan proses diplomasi, kata analis. Eric Farnsworth adalah wakil presiden dan kepala kantor di Washington untuk 2 lembaga swadaya masyarakat Amerika, America Society dan Council of the Americas. The way that it came up was in the dead of night. Kenyataan bahwa hal ini terjadi di tengah malam melalui Twitterverse dan nampaknya tanpa konsultasi yang cukup dengan para diplomat atau kementerian luar negeri atau lembaga lain yang ada, dan itu memburuk dengan cepat menjadi perang cuitan dan benar-benar menghadirkan kecemasan dan situasi yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Nur Hadi Sucahyo untuk Anita Powell, Washington. Pendengar, pasukan Israel menyerbu Suriah ketika rezim Bashar al-Assad
jatuh pada Desember. Sudah sebulan ini mereka bertahan di daerah-daerah di sekitar dataran tinggi Golan yang diduduki dan mengendalikan desa dan kota di Suriah Selatan. Penduduk khawatir pasukan Israel akan terus di sana. Laporan wartawan VOA Yan Boket dari Al-Bath, kota di Suriah yang berbatasan dengan dataran tinggi Golan. Lebih lanjut disampaikan Karlina Amkas. Taman hiburan sepi. Anak-anak tidak lagi datang untuk bermain di Al-Ba'ath, ibu kota provinsi Al-Quneitra. Kota ini berbatasan dengan dataran tinggi Golan, wilayah Suriah yang direbut Israel lebih dari 50 tahun lalu. Desember lalu, pasukan Israel memasuki Al-Ba'ath pada hari yang sama ketika rezim Bashar al-Assad jatuh. Kini, sebuah tank Merkava berada di sana tidak jauh dari ayunan-ayunan kosong di taman hiburan tersebut. Pasukan Israel telah menguasai wilayah Suriah itu yang ditetapkan sebagai zona penyangga berdasarkan gencatan senjata tahun 1974. Gencatan senjata itu mengakhiri perang antara kedua negara. Kini, tank-tank, tentara, pos-pos pemeriksaan militer, dan pos-pos terdepan menduduki zona yang secara resmi berada di bawah kendali PBB. Bilal Sulaiman mengepalai Dewan Kota Al-Ba'ath. كمدينة البعث بالوقت الراهن اللي عم يصير. Nothing is stopping the Israelis from entering the city. Tidak ada yang menghentikan orang-orang Israel memasuki kota ini. Mereka melanggar perjanjian tahun 1974 dan tang-tang mereka bahkan telah mencapai gedung kota Madya. Sulaiman menambahkan bahwa sebagian besar desa di sekitar Al-Ba'ath diduduki pasukan Israel pada 8 Desember. Mereka mulai menggeledah rumah-rumah dan gedung-gedung publik untuk mencari senjata. Siwan, seorang pensiunan guru, ia mengatakan, I don't believe this is about weapons. There's a broader, long-term goal. Saya tidak percaya alasan tentara Israel itu mencari senjata. Ada tujuan jangka panjang yang lebih luas. Mereka ingin menduduki lebih banyak wilayah. Golan kaya akan sumber daya air dan tanah yang subur, dan mereka rakus untuk memilikinya. Mereka yang telah mencoba memprotes pendudukan mengatakan, pasukan Israel telah menanggapi dengan kekerasan. VOA menghubungi pejabat pasukan pertahanan Israel untuk mengomentari tuduhan tersebut, tetapi tidak menerima tanggapan segera. Muhammad Fayyad, seorang pengacara di Al-Ba'ath, mengatakan dia ditangkap dan diserang tentara Israel ketika mengunjungi desa di dekat sana dengan seorang jurnalis Prancis beberapa minggu lalu. Pemerintah Israel berencana mempertahankan apa yang disebut Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sebagai posisi pertahanan sementara dan mengatakan akan mempertahankan pasukannya di Suriah sampai pemerintahan Suriah yang baru dan permanen terbentuk. Pemerintah transisi Suriah menginginkan pasukan Israel keluar. Seruan mereka digaungkan Sekjen PBB Antonio Guterres yang juga meminta agar Israel keluar dari wilayah tersebut. Karlina Amkas, VOA, Washington. The Voice of America, VOA. Pendengar, berikut laporan tentang penilaian masyarakat tentang 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran dari hasil survei indikator politik Indonesia. Petrus Rizky melaporkan dari Surabaya. Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia mengeluarkan catatan terkait evaluasi publik atas kinerja Presiden dan Kabinet Merah Putih, khususnya dalam kurun waktu 100 hari pertama. Pendiri dan peneliti utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan hasil survei yang dilakukan pada 16 hingga 21 Januari 2025 menyebut tingkat kepuasan responden terhadap persepsi kinerja Presiden Prabowo Subianto menunjukkan tren positif, yaitu 79,3%. Meski demikian, ada 16,9% responden yang mengaku kurang puas atau tidak puas sama sekali. Beberapa hal yang patut menjadi perhatian adalah penyelesaian masalah ekonomi seperti stabilitas harga bahan kebutuhan pokok yang masih tinggi, pemberantasan korupsi, penyediaan lapangan pekerjaan, hingga pengurangan kemiskinan yang dinilai masih menjadi catatan penting yang mesti didorong oleh pemerintah. Jadi 4 teratas ini, 3 diantaranya berkaitan dengan ekonomi, sementara peringkat kedua itu berkaitan dengan agenda. Secara khusus, Indikator Politik Indonesia juga membuat survei persepsi publik atas program makan bergizi gratis. 91%
41% responden mengetahui program ini, tetapi 64% mengaku kurang puas atau tidak puas dengan pelaksanaan program tersebut. Meski sebagian besar masyarakat yang menjadi responden percaya program ini dapat membantu mengatasi masalah pangan dan penurunan stunting, hampir 47% khawatir program ini berpotensi dikorupsi. Menanggapi hasil survei, juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Philips Vermonte mengatakan hasil survei itu merupakan kabar baik dan sekaligus peringatan bahwa ada harapan rakyat yang tinggi pada pemerintah. Ditambahkannya, pemerintahan Prabowo tidak mengenal program 100 hari karena program kerja yang dilakukan untuk 5 tahun sesuai aturan perundangan. Presiden sudah pernah menegaskan juga pandangan mengenai ini bahwa hasil survei apapun yang diterima, yang dilakukan oleh berbagai lembaga independen adalah merupakan sebetulnya justru peringatan juga. Walaupun itu adalah hasil yang baik, tetapi peringatan karena di dalamnya terdapat harapan publik yang tinggi. Sementara itu, pakar hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad, menilai ada banyak faktor yang dapat dijadikan indikator penilaian kepuasan kinerja pemerintah seperti demokrasi, ekonomi, politik, budaya, dan hukum. Menjadi sangat rasional ketika kontributor utama tentang kepuasan kinerja presiden adalah faktor hukum. Baik kita bicara ekonomi, bicara demokrasi, bicara politik, akan sangat dipengaruhi dari piranti-piranti hukum itu. Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizky, VOA.